Halo teman-teman semua, yuk kita lanjutkan belajar kita tentang statistika matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai jointly continuous distribution. Di sini kita umum kasusnya yaitu di mana di video sebelumnya kan alasnya itu persegi atau persegi panjang. Nah, di sini pada video kali ini kita akan lihat bagaimana jika bentuknya bukan lagi persegi atau persegi panjang, namun bentuknya secara general. Oke, sebelum kita lihat yang kasus general, kita recall kembali ketika di sini PDF-nya yaitu Z sama dengan fxy, kemudian probabilitas A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, dan Y yang berada di antara C dan D itu uh, dirumuskan sebagai double integral ini. Kemudian batas X-nya kita langsung masukkan ya A sampai B gitu, karena dia bentuknya persegi panjang, dan untuk Y-nya langsung kita masukkan C sampai D. Nah, itu seperti itu. Nah, untuk ini kemudian fxy, di sini dy baru dx. Nah, tinggal teman-teman selesaikan double integralnya dan dapatkan peluangnya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana kalau kasusnya bukan lagi persegi panjang. Oke, mari kita lihat. Nah, di sini sedikit gambaran ya untuk nanti kita lihat secara umumnya. Kalau misalkan di sini ada, ah, misalkan di sini ada persegi panjang. Nah, di sini sumbu x-nya, misalkan ada persegi panjang seperti ini sumbu y-nya. Misalkan yang tadi ya, dia dari A sampai B, kemudian C-nya ada, Y-nya dari C sampai D. Ini. Persegi panjang A besar itu secara himpunan bisa kita tulis sebagai pasangan X, Y, di mana X-nya berada di antara A dan B, dan Y-nya berada di antara C dan D. Ini ya. Oke, di sini untuk menyusun batas integralnya, kita mesti bisa menuliskan himpunannya seperti ini. X berada di antara berapa sampai berapa, dan Y berada di antara berapa sampai berapa. Di sini untuk mempermudah kita gunakan pengertian region tipe 1 dan nanti ada region tipe 2. Nah, di sini untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa mengunjungi literatur mengenai kalkulus multivariabel. Di situ ada penjelasan detailnya. Namun di video kali ini saya hanya menyalikan apa yang dijelaskan di buku tersebut. Jadi kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan region tipe 1. Ya, maaf. Untuk region tipe 1 itu secara pengertiannya adalah uh, seperti, maaf, untuk ilustrasinya sebagai berikut. Di sini ada sumbu X-nya. Di sini ada dua kurva sebagai berikut. Gini. Nah, di sini di sini X-nya dari A sampai B. Kemudian kurvanya ini adalah yang bawah ini G1X gitu, dan yang atasnya adalah G2X. Dan daerah yang dimaksud adalah yang ini sebagai A-nya. Sebagai berikut. Nah, di sini kalau Anda perhatikan A ini dia pertama dibatasi oleh kurva berwarna oranye di atas.
dan berwarna hijau muda di bawah. Kemudian dia juga dibatasi oleh dua garis tegak, yaitu ini. Garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B ya. Nah, 4 kurva itu adalah batas dari region A. Sekarang daerah tipe 1 itu bentuknya seperti ini. Jadi di sumbu tipe 1 itu berarti batasnya X-nya itu X-nya di antara A dan B ini. X-nya berada di antara dua bilangan dan Y-nya berada di antara dua kurva. Yaitu di sini dalam contoh ini adalah G1X dan G2X. Oke, nah, berarti kalau mau ditulis nanti daerah A-nya adalah integral himpunan X, Y di mana X-nya berada di antara A dan B, sedangkan Y-nya berada di antara G1X dan G2X. Nah, ini kalau mau menuliskannya. Nah, region type 1 ini memperumum konsep kita di yang persegi panjang tadi. Betulnya sama aja ya. Ini juga ada tipe 1 di mana khusus yaitu kurva oranyenya itu yang atas ini Y sama dengan D dan kurva hijaunya itu Y sama dengan C. Jadi ini semacam perumuman dari yang persegi panjang. Nah, itu tadi region type 1. Nah, kebalikannya kita juga punya region type 2. Nah, ini semacam kebalikannya aja sih. Yaitu di sini misalkan saya punya sumbu Y-nya. Kemudian di sini ada di sini ada dua kurva, yang satu berwarna hijau dan yang satu berwarna kuning. Nah, di sini namakan dia G2Y dan ini G1Y. Nah, ini teman-teman masih perhatikan kalau tadi type 1 dia G1-nya dalam variabel X, jangan waktu di sini G1 dan G2-nya dalam variabel Y. Di sini untuk Y-nya itu dari C sampai D. Daerahnya sebagai berikut. Nah, ini kalau kita baca seperti yang tadi tipe 1, berarti batasnya region A itu yang kurva warna hijau, kurva warna kuning, dan dua garis ini. Dua garis mendatar, yaitu Y sama dengan D di atas dan Y sama dengan C. Nah, selanjutnya untuk menyusun himpunannya berarti dia region type 2 itu cirinya adalah untuk Y-nya dibatasi oleh dua nilai. Y-nya dibatasi oleh dua bilangan. Dan X-nya dibatasi oleh dua kurva dalam variabel Y. HG2Y. Nah, maka dari itu himpunan A-nya itu bisa ditulis pasangan X, Y di mana Y-nya antara C sampai D dan X-nya antara dua kurva G1Y dan G2Y sebagai berikut. Nah, ini adalah region type 2. Pendefinisiannya sebagai berikut. Nah, sekali lagi region type 2 ini juga peumuman dari yang rectangle tadi. Oke, sampai sini kita udah melihat apa yang dimaksud sebagai region tipe 1 dan region tipe 2. Nah, sekarang pertanyaan langkah selanjutnya adalah bagaimana kita menyusun integral double yang mana alasnya itu region type 1. Dan nanti juga akan kita lihat bagaimana menyusun batas-batas double integral untuk region type 2. Oke, kita kembali lagi ke region type 1. Di sini kita udah lihat A-nya berbentuk seperti ini. X berada di antara dua nilai
dan Y berada di antara dua kurva. Nah, nanti untuk integralnya, untuk batas-batasnya, itu di sini yang batasnya berupa bilangan kan X ya, berarti dia mesti yang di luar. Mengapa demikian? Supaya nanti nilai integralnya itu adalah suatu bilangan. Gitu. Kemudian sini berarti dy, dx, di sini fungsi yang akan diintegralkan. Nah, sekarang kita mulai. X-nya dari A sampai B, dan Y-nya di antara dua kurva. Berarti ini tinggal Anda inputkan saja. X-nya dari A sampai B, kemudian Y-nya dari G1X sampai G2X. Sebagai berikut. Nah, begini untuk batasnya. Jadi setelah Anda misalkan setelah Anda punya definisi region type 1, Anda tinggal memplotting X-nya dari A sampai B dan Y-nya G1X sampai G2X. Dan nanti tinggal Anda integralkan saja. Sebagai berikut. Serupa untuk daerah tipe 2, berarti nanti integralnya di sini fxy, di sini berarti yang masih di luar yang Y sama dengan ya. Berarti ini dx, ini dy, nah, ini x. Untuk Y-nya berarti Anda start dari C sampai D ya. Karena ini. Jadi C sampai D, kemudian X-nya G1Y sampai G2Y. Oke, berikut. Nah, nanti tinggal diintegralkan aja. Nah, itu dia. Jadi sekali lagi, ketika kita punya region type 1, kita bisa tuliskan sebagai berikut. Dan nanti menyusun integralnya hanya memplotting yang batas-batas di sini. Begitu juga ketika kita punya daerah tipe 2, kita tuliskan A-nya sebagai berikut dan plotting batas-batasnya seperti ini. Oke. Oke, itu untuk teorinya. Hari ini kita akan coba lihat contoh soalnya. Kita lihat contoh. Saya punya di sini fxy. Nilainya cx tambah y. Ini ketika x dan y-nya lebih besar sama dengan 0 dan memenuhi x tambah y kurang dari 1. Dan ini untuk xy yang lainnya. Oke, langkah pertama kita gambar dulu daerahnya ya. Yang ini x tambah y minimal x dan y minimal 0 dan x plus y sama kurang dari 1. Oke, kita gambar di kurva Cartesius. Oke, berikut. Oke, x dan y-nya minimal 0, berarti kita hanya melihat di kuadran 1 ya. Tapi ada batasan yaitu x tambah y kurang dari 1. Nah, ini karena ini adalah tandanya kurang dari, berarti kita mesti buat dulu bordernya ya. Nah, untuk membuat bordernya kita andaikan ini adalah persamaan yaitu ekspresinya sama dengan 1. Di sini karena ini kita main 2 dimensi, dan y, kita bisa tulis ulang ini menjadi y sama dengan 1 kurang x, di mana ini adalah garis ya. Garis y sama dengan 1 min x. Di mana nanti dia akan memotong sumbu x di sini di 1,0 dan di y di 0,1. Nah, nanti ekspresi sama dengan 1 itu gambar secara geometri adalah sebuah garis ya. Berarti nanti tinggal saya hubungkan ini dan ini. Dan ini karena x tambah y-nya mesti kurang dari 1, berarti nanti yang menjadi A-nya itu yang ini.
Karena X ditambah Y itu mesti kurang dari 1. Sebagai contoh, mengapa bukan yang di atas garis ini, misalkan di sini, ini 1 dan 1 dia dijumlahkan 2, tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi adalah yang di bawah garis hijau ini. Ini karena dia kurang dari, sebetulnya garis hijaunya tidak ikut ya. Tapi di sini saya tidak buat dalam titik-titik, tetap garis penuh. Sehingga A-nya itu adalah segitiga dengan titik sudut 0,0 di sini, 1,0 di sini, dan 0,1 di sini. Nah, ini kan bentuknya tidak persegi panjang ya, sehingga tidak bisa langsung mengintegralkan. Nah, di sini kita gunakan tadi yang type 1 dan type 2. Di sini kita tuliskan A sebagai yang pertama, kita coba dulu A sebagai daerah tipe 1. Daerah tipe 1 berarti bentuknya gini. X-nya itu harus berada di antara dua nilai. Dan Y-nya berada di antara dua kurva dalam X gitu. Ya, di sini tadi berarti ini Y sama dengan 1 dikurangi X ya. Ini berarti oke, sekarang kita lihat. Kita lihat kembali untuk region type 1 berarti X-nya harus antara A sampai B. Jadi kita lihat gambarnya nanti X-nya itu dari A sampai B-nya, A dan B-nya berapa. Kemudian Y-nya mesti antara dua kurva yaitu G1 dan G2. Oke, kita lihat dulu di sini X-nya, kita fokus di segitiga ini. X-nya ini berarti kan kalau ini mesti angka, berarti dia X-nya dari sini sampai sini ya. Berarti X-nya antara 0 sampai 1. Kemudian untuk Y-nya perlu diperhatikan, kita mesti lihat yang bagian bawah dan atas. Batas atasnya itu adalah ini. Garis Y sama dengan 1 min X. Dan batas bawahnya itu adalah ini sumbu X sebetulnya. Sumbu X ini kan berarti tidak lain adalah Y sama dengan 0 ya. Sehingga Y-nya itu punya batas bawah 0 dan batas atasnya 1 dikurangi X. Bagaimana? Nah, ini adalah A sebagai daerah tipe 1. Nah, selanjutnya kan tugas pertama kita tentu saja mencari C yang tepat sehingga F ini adalah suatu PDF ya. Oke. Berarti melihat ini konstruksi batas integral ini kita tinggal substitusikan aja ya batas-batas yang di segitiga tadi. Oke, berarti kan untuk menjadi PDF nilai ini harus sama dengan 1. Kemudian kita plotting batasnya X itu dari 0 sampai 1 ya. Kemudian Y-nya dari 0 sampai 1 dikurangi X. Fxy-nya berarti Cx tambah Y. Di sini dy, di sini dx. Oke, berikut. Nah, berarti sekarang kita kerjakan integral. Ya, sekali lagi ini batas-batasnya ya mengikuti teori tadi. Ini batas X-nya 0 dan 1, makanya di sini 0 dan 1. Kemudian batas Y-nya 0 dan 1 min X, makanya batas bawah integralnya 0 dan batas atasnya 1 min X. Oke, ini berarti C-nya saya keluarkan, ini X-nya sama dengan 0, 1. Integralnya pertama terhadap dy dulu ya. Terhadap dy dulu. Jadi yang selain Y dia dianggap variabel. Sehingga kita peroleh ini integralnya sebagai berikut, yaitu Cxy tambah tengah Y kuadrat. Dengan batas bawah 0, batas atas 1 kurang X. Di sini masih dx. Oke. Sorry, C-nya udah nggak ada.
Oh, sepertinya C-nya saya tulis di sini karena C-nya hanya muncul di depan. Oke, saya tulis di sini berarti kan integralnya Cx terhadap Y berarti Cxy, kemudian integralnya Y terhadap Y, nah, biasa ya setengah Y kuadrat. Oke, sekarang kita substitusikan Y-nya 1 min X dan 0, berarti kita peroleh sini Cx kali Cx kali 1 kurangi X ini ditambah setengah 1 min X kuadrat dx ya. Oke, di sini karena bentuknya pecahan kita samakan penyebutnya. Berarti ini 2cx 1 min X tambah 1 min X kuadrat dibagi 2 dx ya. Di sini setengahnya saya keluarkan ke depan. Setengah 0,1. Ini saya kalikan 1 per 1. 2cx min 2cx kuadrat tambah 1 min X kuadrat dx ya. Kemudian, oke, tinggal kita integralin aja. Setengah terhadap X ya, berarti cx kuadrat di min 2 per 3 cx pangkat 3. Nah, ini dengan substitusi 1 min X, ini dengan substitusi U sama dengan 1 min X, diperoleh integralnya adalah sepertiga 1 min X pangkat 3. Ini X-nya 0 sampai 1, sehingga ini setengah, langsung aja C per 3 tambah ini 1 per 3. Yang di sini berarti ini sama dengan setengah C tambah 1 per 3. Oke. Nah, tadi kan sama dengan 1 ya. Berarti kan kita boleh setengah C plus 1 per 3 sama dengan 1. Kuivalen dengan C plus 1 per 3 sama dengan 2. Sehingga kita boleh C-nya sama dengan 5. Jadi untuk menjadi PDF, C-nya mesti sama dengan 5. Oke, C-nya sama dengan 5, sehingga fungsinya sebagai berikut. Fxy sama dengan 5x tambah y, ini 0. Di sini xy minimal 0 dan x tambah y kurang dari 1. Di sini y lainnya. Oke, gitu. Nah, itu adalah penggunaan daya tipe 1-2 untuk menentukan C. Oke, kalau tadi kan kita kerjakan pakai tipe 1. Sedangkan tadi kalau kita lihat tipe 1 sama tipe 2 itu kan sebenarnya saling tukar aja ya posisi batasnya. Nah, ini sebetulnya kita juga bisa memikirkan bagaimana membentuk A-nya menjadi tipe 2. Tipe 2 berarti Y-nya yang antara dua bilangan, X-nya di antara dua kurva. Nah, kita lihat untuk Y-nya berarti kan dia dari sini sampai dari sini naik sampai sini kan. Berarti Y-nya antara 0,1. Kemudian X-nya itu batas kiri sama kanannya yaitu garis tegak ini dan garis miring ini. Garis tegak ini adalah X sama dengan 0 ya. Berarti ini 0. Kemudian yang ini harus untuk tipe 2 mesti G2Y. Berarti dalam Y variabel X sama dengan sekian Y. Berarti ini dimodif dikit, X sama dengan 1 min Y. Berarti di sini 1 min Y.
sehingga A menjadi daerah tipe 2. Nah, nanti baik untuk tipe 2 Anda bisa coba kerjakan sendiri dan nanti hasilnya tentu saja C-nya akan 5. Ya. Jadi tipe 1 2 itu hanya cara pandang aja, teman-teman. Mana yang lebih mudah itu relatif. Jadi Anda mesti jeli ya, mana yang lebih mudah dibuat tipe 1 atau tipe 2 gitu. Oke. Ya, ini A sebagai tipe 2 nanti bisa dicek integral double-nya itu menghasilkan C yang sama dengan 5. Ya. Oke. C-nya, nah sekarang contoh yang apa namanya pertanyaan berikutnya kita bisa tanyakan peluang X itu kurang dari 2 sorry kebalik Y maaf, kita cari peluang Y kurang dari 2X kuadrat ya. Oke, kita copy ininya ya, gambar tadi. Sini. Oke, kemudian kita gambarkan grafik Y sama dengan 2X kuadrat. Y sama dengan 2X kuadrat kita gambarkan, ya bentuknya parabola melewati 0,0. Untuk gambarnya kurang lebih sebagai berikut. Nah, ini mungkin saya ganti dulu. Saya ganti dengan warna merah. Nah, kurang lebih ini adalah grafik Y 2X kuadrat ya. Nah, di sini saya edit sedikit. Di sini kita minta Y-nya yang kurang dari 2X kuadrat. Nah, kalau begitu yang tepat itu di atas merah atau di bawah merah ya, yang menjadi region. Kan di bawah ya. Berarti kita coba tes di sini 1,0, substitusi X yang 1, Y-nya 0. Nah, itu memenuhi. Berarti yang jadi jawaban adalah yang di bawah ini. Sehingga A kita yang baru untuk Y kurang dari 2X kuadrat itu menjadi yang di bawah garis merah dan di bawah garis hijau di atas sumbu X. Berarti yang ini ya. Itu region barunya yang akan kita cari. Peluang di region ini gitu. Ini mungkin kalau sedikit, kalau misal saya copy ke kanan gitu ya. Kan ini daerahnya seperti ini. Ini terus hijaunya kan seperti ini. Nah, hijaunya seperti ini. Nah, ini kita akan mencari double integral di sini. Nah, sebelum itu kita harus cek dulu daerah baru ini bagaimana bentuk himpunannya. Oke, ini kalau kita perhatiin dia kalau bentuknya seperti ini dia tipe 2 ya sebenarnya. Dia tipe 2. Dia daerah tipe 2. Mungkin ini bukan A lagi ya. Kita namakan
B gitu. Jadi B itu kalau mau dipandang sebagai tipe 2 berarti kan Y-nya harus antara dua bilangan. Kalau kita kembali ke sini, ini nanti bisa dihitung potongannya di setengah ini. Ini nanti di setengah gitu. Sehingga yang atas itu setengah berpasangan dengan setengah ya. Berarti nanti dia dari 0 sampai setengah ya. Y-nya dari 0 paling bawah 0, paling atas setengah. Kemudian nah di sini G1 G2-nya kita perhatikan yang merah ini kan harus X sama dengan ya. Berarti ini harus diubah nih. Ini kan berarti harus X sama dengan sekian Y gitu. Berarti itu kita ubah X kuadrat sama dengan Y per 2. Nah, kemudian karena di sini X-nya itu adalah yang positif, berarti X-nya yang plus akal Y per 2. Gitu. Jadi di sini adalah X sama dengan akar kuadrat dari Y per 2. Nah, di sini Y sama dengan, X sama dengan akal Y per 2. Kemudian yang di sini tadi udah X sama dengan 1 min Y. Sehingga batas X-nya yaitu akal Y per 2, X, kemudian 1 min Y. Berarti ini X-nya akal Y per 2, X, kemudian di sini 1 min Y. Itu kalau kita memandang B sebagai region type 2. Sebagai berikut. Nah, untuk cara pandang kedua, kita juga bisa memandang B sebagai tipe 1. Tapi tipe 1 yang sedikit kita modifikasi. Kalau kita perhatikan, dia kan tipe 1 itu berarti batas bawah, batas X-nya harus antara dua bilangan. Tapi batas Y-nya mesti ada yang di bawah, ada yang di atas. Kayak yang ini. Dia ada satu kurva yang di bawah yang lain. Itu untuk tipe 1. Nah, sedangkan di kasus kita ini nggak ada. Merah dan hijau itu bukan hubungannya, tidak ada yang satu di atas yang lain. Ya, di sini 0 sampai setengah, hijau belum muncul, baru yang merah. Sedangkan dari setengah sampai 1, yang merah sudah tidak berperan, hanya yang hijau. Nah, di sini kita nggak bisa, kita mesti pecah dua. Jadi kita pecah dua di tengah ini. Kemudian memandang dua daerah baru. Di sini B2 katakan, di sini B1. Nanti B1 dan B2 masing-masing bisa dinyatakan oleh daerah tipe 1. Jadi bukan B-nya dipandang sebagai tipe 1 secara utuh, tapi memecah B sehingga B itu adalah gabungan dua daerah tipe 1. Di sini berarti B1-nya ini, kemudian X-nya antara 0 sampai setengah, Y-nya antara 0 sampai 2X kuadrat ya. Ini dipandang sebagai Y sama dengan ya. Kemudian B2 yaitu XY, di mana X-nya nanti antara setengah sampai 1, Y-nya antara 0 sampai 1 min X gitu. Nah, ini adalah B1 dan B2. Nah, karena B itu adalah gabungan B1 dan B2, di mana B1 dan B2 itu hanya beririsan di perbatasannya, yaitu garis warna biru ini. Itu nanti berarti nanti integral double B itu bisa dicari dengan integral double dengan ini B1
ditambah integral double-nya B2 ya. Jadi nanti ngitungnya satu persatu. Ya, nanti ngitungnya lebih panjang ya, karena kita ngitung integral double untuk batasnya B1 dan nanti hitung lagi integral double untuk batasnya B2. Nah, di situ 2 kali kerja. Sehingga ya tentu saja akan lebih lama ya dibandingkan yang tadi bisa sekali gerak ya dari sini, integralnya nggak perlu dipecah. Ya, itu saya serahkan kepada Anda untuk menyelesaikan integral ini kalau pakai tipe 2 untuk cari peluangnya, dan jika ada kesempatan Anda bisa bandingkan dengan ini. Oke, jadi pada ini kita udah belajar bagaimana ketika alasnya itu bukan persegi panjang. Nah, untuk mudahnya kita ini ya, kita gunakan teori tentang region tipe 1 dan region tipe 2. Di mana Anda mesti memahami apa perbedaannya dan bagaimana menyusun himpunannya. Baru setelah himpunannya disusun, Anda dengan mudah bisa menyusun batas-batas integral. Oke, jadi sekian untuk yang video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita diskusikan bisa berguna untuk kita semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.